Hai, saya Iqbal. Selamat datang di JB Story. Mari mar'au costenitasoy, con misaboy los cresijo, enulin doi galitoma, que tuditu meteo cuando alarmorme jepo. Apakah kalian mengerti bahasa Latin tersebut? Di video ini kita akan diperlihatkan sebuah peristiwa yang akan menyadarkan kita betapa pentingnya sebuah intuisi saat menjalani kehidupan bersama dengan seseorang. Namun sebelum kita lanjut, kami ingin mengingatkan bahwa kejadian yang kami ceritakan ini adalah kisah nyata, bukan film. Oleh sebab itu jangan lupa like, comment, and share cap. Without any further ado, langsung saja kita ke ceritanya and welcome to JB Story. Be sentenced tomorrow. In my opinion, it would not be enough. He should serve his time, then be. Kota London, Britania Raya pada tanggal 30 Juni tahun 2000. Lahir seorang putri cantik bernama Tia Sharp dari pasangan Stephen Carter dan Natalie Sharp. Tia lahir ke dunia tanpa kehadiran sang ayah karena Stephen Carter memilih pergi meninggalkan sang ibu saat mengandungnya. Bagi Natalie, Tia adalah sosok malaikat yang datang untuk membuat hidupnya menjadi lebih baik, terutama setelah kandasnya hubungan pernikahan dengan Stephen yang terjadi pada tahun 1999. Saat itu Natalie merasa putus asa, namun setelah Tia lahir, hidupnya menjadi sangat berbeda karena memiliki seseorang untuk dicintai. Sejak saat itu, Natalie dan sang ibu bernama Christine Bicknell merawat Tia di sebuah rumah yang berada di New Eddington, kota London. Meski sang ayah pergi begitu saja, namun hubungan Stephen dan Tia sebenarnya terjalin cukup erat. Sang ayah selalu mengunjungi putrinya tersebut setiap hari libur. Akan tetapi, komunikasi antara Stephen dan Tia Sharp semakin berkurang setelah sang ayah memutuskan untuk memiliki keluarga baru, sehingga Tia pun tumbuh dan berkembang dalam asuhan Natalie dan Christine. Tia Sharp tumbuh menjadi putri kecil yang ceria, suka bersosialisasi dan senantiasa bersemangat. Karena sifatnya inilah, gadis tersebut memiliki banyak teman di sekolah maupun lingkungan rumah tempat tinggalnya. Pada tahun 2003, Natalie bertemu dengan seorang pria bernama Stuart Edward Hazel di sebuah tempat hiburan daerah London Selatan. Di tempat itu juga, sang ibu, Christine, menghabiskan waktunya untuk bekerja setiap hari. Kala itu, Natalie dan Stuart saling jatuh cinta. Namun, hubungan asmara mereka hanya berjalan selama 2 minggu saja. Setelah menjalani kisah cinta yang sangat singkat, Natalie mendapatkan pujaan hatinya yang baru. Pria beruntung itu bernama David Niles. Kemudian Natalie memutuskan untuk keluar dari rumah sang ibu dan membawa Tia untuk tinggal bersamanya. Pada tahun 2007, Stuart Edward Hazel berhasil memikat hati Christine Bicknell, ya, ibu dari Natalie. Laki-laki kelahiran 26 Mei 1975 itu seakan memiliki pesona yang indah di mata wanita. Sehingga setelah berhasil memacari Natalie, ia melakukan hal yang sama pada Christine. Setelah seminggu menjalani hubungan, Stuart tinggal di rumah sang wanita pujaan. Bagi Christine, Stuart adalah sosok laki-laki yang nyaris sempurna. Selain usianya 10 tahun lebih muda darinya, pacarnya tersebut adalah orang yang penyayang, terutama dengan anak kecil. Tak hanya itu saja, Stuart juga rajin membantu ketika ada pekerjaan rumah. Di tempat lain, semenjak tinggal bersama sang ibu, Tia mulai terbiasa hidup dengan obat-obatan terlarang. Hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh ayah tiri dan ibunya, sehingga Tia berubah menjadi gadis yang berperilaku buruk di sekolah.
Sifat buruk Tia semakin mengganggu teman-temannya, terutama setelah gadis itu menginjak sekolah menengah pertama di Raynes Park. Pihak sekolah bahkan harus menghubungi Natalie untuk mendiskusikan hal tersebut. Namun Natalie sempat menolak bekerja sama dengan sekolah untuk memberikan penanganan kepada Tia, sehingga pihak sekolah memberikan hukuman kepada gadis tersebut. Di sebuah kesempatan, keluarga kecil Tia juga sempat diperiksa oleh polisi. Layanan sosial juga turut serta melakukan penyelidikan karena menurut mereka penggunaan obat-obatan terlarang dalam lingkungan keluarga memberikan pengaruh buruk untuk tumbuh kembang gadis tersebut. Mendengar hal ini, nenek Tia, Christine, menghubungi pihak sekolah untuk memberitahu mereka bahwa Tia akan tinggal bersamanya dan akan diasuh dengan benar agar terhindar dari pengaruh obat-obatan terlarang. Pada bulan November tahun 2011, layanan sosial memutuskan tidak perlu dilakukan penilaian lebih lanjut pada keluarga Tia. Namun pihak sekolah diminta untuk mengawasi dan melaporkan perilaku gadis itu secara berkala. Semenjak saat itulah, Tia yang berusia 11 tahun menghabiskan hari-harinya di rumah ibu ataupun neneknya. Kedua wanita tersebut bersama-sama mengasuh Tia meskipun tinggal di rumah yang berbeda. Christine dan Stuart sangat menyayangi gadis tersebut, sehingga Tia pun merasa nyaman dan bahagia hidup bersama mereka. Peri kecil itu bahkan sudah memanggil Stuart dengan sebutan kakek. Pada tanggal 30 Juni tahun 2012, Tia merayakan ulang tahunnya yang ke-12 bersama ibu, nenek, dan juga Stuart yang sudah dianggapnya sebagai kakek sendiri. Kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Agustus, tanpa sepengetahuan ibunya, Tia mengirim SMS kepada sang nenek. Peri kecil itu meminta izin kepada Christine agar bisa tinggal di sana dalam beberapa hari. Namun pesan pendek tersebut dibalas oleh Stuart. Pria tersebut mengatakan bahwa Tia dipersilakan datang dan tinggal di sana. Laki-laki itu juga menyampaikan bahwa Christine sedang bekerja dan tidak ada di rumah. Namun Stuart mempersilakan Tia jika tetap ingin menginap di rumah mereka. Mendengar hal ini, Tia sangat senang dan bersemangat untuk pergi ke rumah sang nenek. Gadis tersebut pun berpamitan kepada sang ibu. Setelah itu, Tia berangkat dengan menaiki kereta api dan sampai di stasiun pada pukul 4.50 sore. Di sana, dia dijemput oleh Stuart Hazel. Lalu, sebelum menuju ke rumah, mereka sempat berbelanja di supermarket di daerah New Eddington. Pada malam harinya, Christine menelpon Stuart untuk memastikan keadaan cucunya. Laki-laki tersebut memberitahu Christine bahwa Tia baik-baik saja dan saat itu sedang bermain PlayStation bersama dengannya. Pada hari Jumat tanggal 3 Agustus, Christine pulang kerja dan menanyakan keberadaan cucunya. Stuart Hazel mengatakan bahwa Tia telah pergi ke daerah Croydon untuk membeli sepatu baru. Mendengar hal ini, sang nenek pun mencoba menunggu Tia. Namun hingga jam 6 sore, sang cucu tak kunjung kembali ke rumah. Christine lalu mencoba menelpon Natalie untuk menanyakan keberadaan gadis cantik tersebut. Namun ternyata sang ibu juga tidak mengetahui keberadaan putrinya itu. Kemudian Christine dan Natalie menghubungi ponsel Tia baik melalui SMS, telepon maupun chat di Facebook. Namun tak ada jawaban dari gadis tersebut. Karena sampai jam 10 malam Tia belum juga pulang, mereka pun melaporkan kejadian ini kepada polisi. Kala itu Stuart memberitahu penyidik bahwa ia melihat Tia sekitar pukul 12 siang saat gadis tersebut berangkat menuju ke Croydon untuk berbelanja. Keterangan yang sama juga dikatakan oleh seorang tetangga bernama Paul Meehan. Paul sempat melihat Tia ketika gadis tersebut pergi meninggalkan rumah sang nenek. Setelah meminta penjelasan dari orang-orang di sekitar, penyidik mulai melakukan pemeriksaan di tempat tinggal Christine. Namun di sana mereka tidak menemukan jejak keberadaan Tia, sehingga para petugas pun memutuskan untuk memperluas wilayah penyelidikan. Saat itu, kabar hilangnya gadis berusia 12 tahun tersebut tersebar dengan sangat cepat.
Stephen, ayah Tia, mengaku sangat khawatir saat David Sharp, salah satu paman Tia, memberikan kabar bahwa putrinya telah menghilang. The phone rang, my mobile. It was Tia's uncle. I asked him if everything was alright and he said no, Tia's gone missing. Not to worry too much, we think she might be at a friend's house, but she might make her way up to Northampton. So I was really concerned. I got the phone call from David to say that things have changed. She hadn't been home all night and it's now gone to critical. The police and investigating teams are looking for Tia. It's quite serious. Stuart Hazel juga mengungkapkan bahwa ia sangat sedih atas hilangnya Tia. Laki-laki itu juga turut aktif bahkan memimpin orang-orang saat melakukan pencarian Tia Sharp. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan di sekitar perkebunan New Eddington yang berada di pinggiran kota Croydon. Daerah tersebut dihuni oleh 20.000 penduduk. Mereka memiliki ikatan persaudaraan yang sangat erat, sehingga setelah mengetahui kabar hilangnya Tia, penduduk di sana turut serta membantu pihak kepolisian. John Grady adalah salah satu pemimpin komunitas di wilayah tersebut. Ia mengerahkan seluruh penduduk di sana untuk membantu mencari keberadaan gadis itu. Well, everybody on the estate is the community. We all mucked in, did what we could, and it was a blinding hot day. And we noticed the police were sweating and they were emptying all the bins. So we decided to open the hall up so they got somewhere to come and rest. Hilangnya Tia Sharp mengundang perhatian dari berbagai pihak. Bahkan salah satu anggota dewan di wilayah setempat turut serta membantu pencarian Tia. Anggota dewan itu menggerakkan timnya untuk mencetak selebaran kertas yang berisikan foto gadis cantik tersebut, kemudian membagikannya kepada warga sekitar. Akan tetapi karena tak kunjung ditemukan, polisi pun melakukan pencarian ke wilayah yang lebih luas. Mereka melibatkan 200 sukarelawan untuk menyelidiki tempat-tempat terpencil di wilayah Eddington yang jarang dilewati orang-orang. Detektif menduga Tia mungkin saja sedang bermain atau menyendiri di sana. Lalu gadis itu mengalami kecelakaan atau peristiwa yang tak diinginkan. Itulah sebabnya Tia tidak bisa kembali ke rumahnya. Ini menurut dugaan sang detektif. Out across the estate there, you can see the woodland. It covers a vast expanse. And initial thoughts when I was carrying out the investigation was it was a place where a young child could go to play, to be alone and suffer a misadventure. Likewise, if you'd come to any harm, it was a place where there would be many body deposition sites, both in the woodland and the open fields beyond. Pada pencarian hari ketiga, tepatnya tanggal 6 Agustus, polisi belum menemukan tanda-tanda keberadaan gadis malang tersebut. Di hari yang sama, pihak keluarga yang diwakili oleh David Sharp mengumumkan kepada media pers mengenai hilangnya gadis malang itu. David meminta kepada semua orang untuk segera menghubungi keluarga jika melihat keberadaan Tia. Anybody that knows where she is or any information, please come to us, come home, phone the police, anything. Sebenarnya polisi menemukan beberapa kejanggalan di kasus ini. Bagaimana mungkin Tia pergi tanpa membawa uang dan kartu perjalanan? Bahkan dia tidak membawa ponselnya. Meski melihat adanya kejanggalan, namun saat itu para petugas belum mendapatkan bukti bahwa sesuatu yang buruk telah menimpa gadis tersebut. Sehingga kasus Tia Sharp masih dianggap sebagai orang hilang. Keterangan ini disampaikan langsung ke media oleh Komandan Kepolisian bernama Neil Beso. Neil berkata bahwa ia telah mengerahkan petugas tambahan sebanyak 100 orang, 40 detektif dan 40 spesialis untuk mencari keberadaan gadis tersebut. The family want Tia home. They miss her dreadfully. And I wanted to assure you of all the work the Met is doing. And we are doing everything we can, everything we possibly can to find her and trying to support the family at this time. Let me give you a sense of the scale of the inquiry at present. And over the last 3 days or so, that has meant more than 100 extra uniform officers in the Croydon and Mitcham areas. There are over 80 officers working on this case, 40 of them detectives, 40 of them specialist search officers. We've collected more than 800 hours so far of CCTV footage, and we've viewed more than 120 hours of that CCTV in live time.
and that continues round the clock. I would also like to thank everybody in the Croydon and Mitcham communities that has helped with the investigation so far. I spent time with councillors and with members of the Pathfinders charity on the New Addington estate yesterday evening. I was completely moved by their generosity, their energy and commitment. We were stopped many times on the way to and from by people handing out leaflets showing Tia, and to everyone who is doing that I wanted to say thank you and please continue to look for her. Keluarga sempat putus asa karena hingga hari keempat pencarian belum ada tanda-tanda apapun terkait keberadaan gadis malang tersebut. Mereka pasrah kepada Tuhan dan meminta kepolisian agar segera menemukan Tia. Melalui jumpa pers, sang paman David Sharp meminta keponakannya tersebut untuk segera pulang. Just want you to come home. You're not in any trouble. Setelah beberapa hari pencarian Tia dan belum menemukan jejak sama sekali, polisi mulai mencurigai Stuart Hazel, pria yang sudah Tia anggap sebagai kakeknya sendiri. Hal ini sangatlah beralasan karena Stuart adalah orang terakhir yang melihat gadis cantik tersebut. Nama Stuart Hazel semakin memburuk seiring dengan tuduhan masyarakat yang mengarah kepadanya. Sehingga pada tanggal 9 Agustus, jurnalis investigasi dan mantan polisi yang bernama Mark William Thomas melakukan wawancara kepada pria tersebut. Stuart menyangkal tuduhan yang ditujukan kepadanya dan menegaskan bahwa ia tidak ada hubungan sama sekali dengan hilangnya Tia Sharp. Well, if they believe what they read in the papers, they can do whatever they like. Because I know deep down in my heart that Tia walked out of my house. She walked out there, and I know damn well because she was seen walking down the pathway. I know she made that track down to that way. What happened after that is I don't know. Karena belum menemukan keberadaan gadis malang itu, polisi pun melakukan penggeledahan ulang di rumah sang nenek. Kali ini petugas bahkan menggunakan bantuan anjing pelacak. Akan tetapi, polisi tetap tidak menemukan apapun di sana. Seminggu berlalu, tepatnya pada tanggal 10 Agustus tahun 2012. Kala itu, Stuart Hazel sedang tidak ada di rumah. Tiba-tiba, Christine mencium bau aneh dari dalam tempat tinggalnya. Namun, nenek Tia itu tidak bisa mengetahui lokasi pasti asal bau tersebut. Karena merasa sangat curiga, Christine pun segera melaporkan hal ini kepada polisi. Pihak penyidik dari kepolisian kemudian meminta Christine untuk meninggalkan rumahnya agar para petugas lebih leluasa saat melakukan penyelidikan. Ketika sampai di lokasi, beberapa polisi langsung melakukan penelusuran dan sore itu mereka menemukan sesuatu yang sangat aneh. Sesuatu yang dibungkus plastik di loteng rumah. Setelah diperiksa, ternyata di dalam plastik tersebut berisi tubuh yang sudah dan tak dapat dikenali. Di hari itu juga pencarian Tia Sharp dihentikan karena polisi memfokuskan penyelidikan pada penemuan tersebut. Keluarga dan masyarakat yang selama ini ikut terlibat dalam pencarian Tia Sharp tidak sabar menunggu pengumuman dari pihak kepolisian. Hingga akhirnya kabar yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pihak berwenang mengumpulkan sebagian hasil otopsi kepada media. Mereka mengkonfirmasi bahwa sesuatu yang ditemukan di loteng itu adalah Tia Sharp. Di kesempatan itu juga petugas menyampaikan bahwa kondisinya yang sudah sangat membuat polisi tidak bisa mengetahui penyebab hilangnya nyawa gadis malang tersebut. Namun penyidik menduga Tia kehilangan nyawa setelah kehabisan nafas karena Setelah penemuan ini, polisi fokus mencari pelaku yang menyebabkan hilangnya nyawa gadis itu. Mereka tertuju pada satu orang yang terakhir kali bersama Tia. Ya, tentu saja Stuart Hazel. Saat itu, polisi baru sadar bahwa laki-laki itu telah melarikan diri. Dengan sangat sigap, kepolisian segera mencari keberadaan Stuart dengan memeriksa CCTV di seluruh kota. Laki-laki itu terakhir diketahui sedang membeli sebotol vodka di daerah London Selatan.
Kepolisian kemudian mengumumkan kepada masyarakat agar menjauhi laki-laki itu dan apabila bertemu dengan Stuart untuk segera menghubungi nomor darurat 911. Tak lama berselang, salah satu warga melaporkan bahwa ia melihat keberadaan pria tersebut. Dengan segera petugas mendatangi tempat itu hingga akhirnya polisi berhasil menangkap Stuart Hazel. Laki-laki yang diduga terlibat atas hilangnya nyawa Tia tersebut ditangkap pada malam hari jam 8:25 di wilayah Cannon Hill Common. Lalu di hari yang sama, polisi juga menangkap 2 orang lainnya pada jam 11:55. Christine Bicknell, nenek Tia, dan sang tetangga Paul Meehan diamankan oleh petugas. Mereka berdua diduga turut membantu Stuart dalam menghilangkan nyawa Tia Sharp. Natalie, ibu Tia, hanya bisa menyaksikan melalui televisi saat tubuh putrinya dibawa oleh petugas dari rumah sang nenek. Sang ibu tidak diperbolehkan melihat Tia secara langsung karena kondisinya yang sudah sangat memilukan. Sejak berita penemuan Tia muncul di berbagai media, banyak masyarakat memberikan penghormatan terakhir kepada gadis malang tersebut. Mereka meletakkan karangan bunga di sebuah garasi dekat rumah si nenek. Komandan kepolisian Neil Besu meminta maaf kepada Natalie atas apa yang telah terjadi. Sang komandan merasa sangat bersalah karena para petugas kurang teliti saat memeriksa rumah Christine. Neil Besu juga memastikan kejadian seperti itu tidak akan terulang lagi. Di ruang interogasi, Stuart menolak tuduhan yang ditujukan kepadanya. Pria tersebut berkilah bahwa saat tanggal 2 Agustus malam hari, ia dan Tia sempat bermain PlayStation sambil mengkonsumsi alkohol sehingga membuat kepalanya pusing. Karena hal ini, mereka pun jatuh dari tangga dan pingsan. Namun setelah terbangun, Stuart mendapati Tia sudah tak bernyawa. Kemudian pria bodat tersebut menyembunyikan tubuh gadis malang itu di loteng rumah. Menurut Stuart, semua kejadian ini hanyalah ketidaksengajaan. So what can you tell me about Tia Sharp, Stuart? Stuart? I've got a minute, you must listen, please. Polisi lalu mulai mencari informasi lain dengan mendalami kepribadian laki-laki bodat itu. Petugas juga melakukan penggeledahan ulang di rumah nenek Tia untuk menemukan barang-barang bukti lainnya. Di sana pihak kepolisian menemukan kartu memori. Salah satunya tersimpan rapi di kusen pintu. Pihak berwenang berhasil memulihkan gambar dan video meski beberapa di antaranya telah dihapus. Beberapa foto yang ada di file itu menunjukkan gambar Tia dalam posisi yang sangat memilukan. Penyidik menduga foto itu diambil setelah nyawa gadis tersebut direnggut. Beberapa file lainnya kemungkinan diambil saat Tia masih hidup. Di antaranya terdapat video Tia sedang mengoleskan pelembab ke kakinya. Di sana juga terdapat gambar ketika gadis itu sedang tidur di kamarnya. Salah satu ahli bernama Dr. Kerry Nixon berpendapat bahwa kemungkinan Stuart menyimpan gambar-gambar dan video tersebut hanya untuk kepuasan semata. Di sisi lain, beberapa hari kemudian, Christine, sang nenek, dibebaskan karena petugas belum menemukan bukti kuat atas keterlibatan wanita itu. Namun, untuk sementara, Christine tidak diizinkan untuk mendekati Natalie dan juga cucu-cucunya yang lain. Tak hanya wanita itu saja, Paul Meehan, si tetangga, juga dibebaskan oleh pihak kepolisian. Christine dan Natalie sangat terpukul atas apa yang telah terjadi. Mereka tidak menyangka ternyata selama ini Tia berada di loteng rumah mereka sendiri. Christine juga sangat menyesal karena sebagai nenek seharusnya ia bisa melindungi cucunya tersebut. Ketika Tia menghilang,
Christine tidak pernah memiliki pikiran bahwa cucunya itu tak akan kembali lagi atau sudah tak bernyawa. Christine selalu berpikir Tia akan kembali ke rumah. Sang nenek juga tak menyangka selama ini ia tinggal serumah dengan seorang monster. Sebelum menerima Stuart untuk tinggal bersamanya, Christine sebenarnya sudah mengetahui tindakan kriminal yang pernah dilakukan pria tersebut. Stuart pernah didakwa melakukan penyerangan pada tahun 2002, mengkonsumsi obat-obatan terlarang pada tahun 2003, dan menggunakan sajam di tempat umum pada tahun 2010. Akibat semua perbuatan itu, Stuart mendekam di balik jeruji besi selama 12 bulan. Namun, karena Christine melihat kebaikan dan sifat lembut yang ditunjukkan oleh Stuart, wanita itu pun tidak memperdulikan jejak kriminal pria tersebut. Meskipun Christine sebenarnya sangat mencintai Stuart, namun wanita itu tetap menuntut keadilan untuk sang cucu. Peristiwa ini tentunya menjadi pukulan berat bagi Natalie. Ia tak pernah menyangka orang-orang terdekat ternyata bisa berubah menjadi monster yang menakutkan. Bahkan mereka bisa tersenyum saat sudah melakukan tindakan sekeji itu. Lalu menurut Natalie, Stuart adalah sosok laki-laki yang ramah dan lemah lembut, sehingga wanita tersebut pun mempercayakan putrinya kepada Stuart tanpa sedikit pun rasa curiga. Natalie tak pernah mengira si pria bodat ternyata memiliki dua kepribadian yang berbeda. Untuk memperkuat barang bukti, polisi melakukan penyelidikan terhadap segala hal yang berhubungan dengan Stuart. Mereka menelusuri ponsel yang digunakan oleh laki-laki tersebut. Di sana, polisi mendapati riwayat pencarian yang menunjukkan perilaku menyimpang pria aneh itu. Petugas juga meminta keterangan dari para kerabat Tia. Salah satunya Angie Niles, nenek Tia dari ayah tirinya yang bernama David Niles. Menurut wanita berumur 69 tahun itu, Tia sempat mengaku bosan tinggal di rumah Stuart Hazel. Hal itu Tia sampaikan 3 minggu sebelum peristiwa naas tersebut menimpanya. Angie merasa sangat curiga. Cucunya yang cantik tersebut sepertinya memiliki alasan lain untuk menghindari Stuart. Sang nenek mengungkapkan ada perubahan yang sangat aneh pada diri sang cucu beberapa minggu sebelum nyawanya menghilang. Kala itu Tia lebih sering murung dan keceriaannya hilang begitu saja. Padahal selama ini Tia adalah gadis yang senantiasa riang gembira. Tak hanya itu, gadis malang tersebut juga terlihat menutupi dirinya. Menurut sang nenek, kemungkinan Stuart merayu Tia. Namun karena gadis itu menolak dan mengancam akan melaporkan hal tersebut kepada sang ibu, si pria bodat pun langsung melakukan aksinya. Pada tanggal 13 Mei tahun 2013, sidang pertama atas kasus hilangnya nyawa Tia pun digelar. Di persidangan tersebut, Stuart tidak mengaku bersalah atas semua yang telah ia perbuat. Namun setelah mendengarkan bukti-bukti yang memberatkannya, laki-laki itu mengubah pernyataannya pada tanggal 14 Mei. Stuart pun mengakui semua perbuatannya itu. Di persidangan itu juga, si tetangga Paul Meehan juga diadili karena dianggap telah memberikan kesaksian palsu. Meski telah ditanya sebanyak 3 kali oleh hakim, Paul Meehan tetap bersikukuh bahwa ia melihat Tia pada tanggal 2 Agustus tahun 2012. Padahal saat itu Tia sudah tak bernyawa dan disembunyikan di loteng rumah. Polisi menduga kebohongan yang dilakukan Paul hanya untuk menarik perhatian publik. Padahal apa yang dilakukannya dapat memberikan harapan palsu untuk keluarga yang ditinggalkan. Bahkan membuat polisi semakin sulit dalam melakukan penyelidikan. Atas perilaku narsisnya ini, Paul Meehan pun divonis 5 bulan penjara. Bagi pihak keluarga Tia Sharp, persidangan adalah saat-saat yang sangat emosional karena mereka diharuskan untuk mendengar penjelasan Stuart ketika pria bodat itu menghilangkan nyawa Tia dengan cara yang sangat kejam. Natalie bahkan tak kuasa menahan tangisnya saat ia ditunjukkan foto-foto sang putri tanpa sehelai benang pun. Sang ibu bahkan meninggalkan ruangan sidang karena tak sanggup melihat hal tersebut. Sang ayah Stephen Carter juga menyampaikan bahwa Stuart layak diganjal hukuman matot atas apa yang telah dilakukannya. Be sentenced tomorrow. In my opinion, it would not be enough.
He should serve his time, then be... Menurut petugas penyidik bernama Nick Scola, Stuart adalah laki-laki yang sangat-sangat berbahaya. Is a violent and dangerous man who poses a significant risk to young girls. Hingga persidangan berakhir, Stuart menolak untuk mengungkapkan kejadian malam itu dengan lebih detail lagi. Laki-laki tersebut juga enggan menyampaikan terkait apa motifnya melakukan semua ini. Atas semua bukti-bukti yang ada, Stuart Hazel pun divonis kurungan penjara seumur hidup dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah menjalani hukuman selama 38 tahun. Sehingga Stuart Bodart baru bisa mengajukan pembebasan tersebut saat usianya 75 tahun. Itu pun kalau dia masih hidup. Setelah peristiwa memilukan ini, rumah Christine nenek Tia Sharp dibongkar untuk menghilangkan kenangan menyedihkan yang ada di sana. Dan di daerah lain New Eddington, komunitas lokal juga membuat taman untuk mengenang gadis cantik bernasib malang itu. I went up to the garden centre and said to the manager there that we was doing the garden for Tia. He donated so much, it was untrue. I mean, he was so good. Which is wonderful that people, even 5 years later, are still willing to donate for Tia. She can't be forgotten. She don't deserve to be forgotten. I don't think any mother can forget her name and what happened to her. Tia Sharp telah dikremasi pada tanggal 14 September tahun 2012. Upacara itu dihadiri oleh Natalie sang ibu kandung, David Neil sang ayah tiri, Christine sang nenek, dan teman-teman sekolahnya. Dari kasus ini kita bisa belajar. Sebelum ke situ kami ingin bertanya lagi, apakah ada dari kakak-kakak yang tahu arti kalimat bahasa Latin yang ada di awal video? Bagi kalian yang tahu, silakan tulis di kolom komentar. Dari kasus ini kita bisa belajar, ketika memilih pasangan, ingatlah pepatah Jawa, bibit, bebet, dan bobot. Oleh sebab itu tak bosan-bosannya kami mengingatkan, tetaplah menjadi orang yang baik, tetap berjuang, tetap semangat dalam mencari pasangan, dan jangan lupa skill cap. Saya Iqbal, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!